Shalom, putra-putri kerajaan surga, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Sebagai hamba Tuhan saya berdoa Anda semua sehat-sehat, selalu semangat di dalam Tuhan. Kali ini seri pesan pengembalaan tidak terasa telah berjalan, yaitu seri yang ke-13. Biasanya 13 itu angka sial. Tetapi bagi kita, dalam nama Tuhan Yesus tidak ada sial, tidak ada kecelakaan. Yang ada adalah damai sejahtera di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada seri kali ini, yaitu yang ke-13 ini, kita akan belajar tentang Sungai Kidron kekelaman. Kita tahu bahwa Raja Daud memiliki banyak sekali pengalaman-pengalaman dan perjalanan-perjalanan hidup yang jika kita pelajari itu membawa berkat dalam kehidupan kita. Hari Rabu yang lalu kita belajar tentang bagaimana Raja Daud membalik keadaan. Dan kali ini kita akan belajar bagaimana ketika Raja Daud melalui Sungai Kidron itu membawa sebuah prinsip rohani yang luar biasa bagi kita. Seharusnya Raja Daudlah yang duduk di sini dan berbicara kepada kita semua. Karena begitu besar kasih Tuhan yang dialami di dalam perjalanan hidupnya ketika menyeberang Sungai Kidron dan mengungsi di padang gurun. Mari kita lihat ayat mas kita di dalam 2 Samuel pasal 15 ayat 23. 2 Samuel pasal 15 ayat 23. Seluruh negeri menangis dengan suara keras ketika seluruh rakyat berjalan lewat. Raja menyeberangi Sungai Kidron dan seluruh rakyat berjalan ke arah padang gurun. Daud pasti sangat pilu dan bersedih hatinya sewaktu keluar dari istananya untuk mengungsi berjalan ke arah padang gurun. Dia diburu untuk dibunuh oleh putranya sendiri, yaitu Absalom. Raja Daud berjalan bersama dengan keluarga dan rakyat yang masih mengikutinya. Dia menyeberang Sungai Kidron. Arti Sungai Kidron dalam bahasa Inggris dark atau gelap dalam bahasa Indonesia. Daerah ini berbentuk lereng dan cekungan atau lembah di baliknya punggung gunung yang selalu diliputi oleh kegelapan karena tidak terkena cahaya matahari. Sudah dikasih oleh Tuhan, letak Sungai Kidron ini adalah di timur kota Yerusalem, di antara Bukit Sion dan Bukit Zaitun. Karena berada di punggung kedua bukit itu, maka tadi saya katakan Sungai Kidron diliputi dengan kegelapan. Beberapa teolog berpendapat pada saat Daud berjalan di Sungai Kidron ini, saudara, perjalanan inilah yang diingat oleh Daud ya, ketika menulis Mazmur 23 ayat 4. Sebagian dari kita hafal sekali ayat ini. Isinya yaitu, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau, Tuhan, besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Versi Amplified Bible menulis begini, saudara. I walk through the deep sunless valley of the shadow of death. I walk through, aku berjalan melewati the deep
suatu tempat yang dalam atau lembah, sunless, yang tidak ada sinar matahari, valley of the shadow of death, lembah bayang-bayang kematian. I will fear or dread no evil, for you are with me, karena engkau besertaku. Your rod to protect, tongkatmu untuk melindungi, and your staff, dan gadamu to guide, untuk menuntun. They comfort me. Itulah yang menyenangkan dan yang menguatkan aku. Murni, saudara, inilah pengalaman Daud sendiri, bukan pengalaman orang lain. Ketika dia menulis Mazmur 23 ayat 4. Kenapa? Karena dia pernah memang melewati Sungai Kidron. Tempat yang ditulis yaitu lembah bayang-bayang kematian. Pada saat itu memang Daud tidak bisa memprediksi apakah dia tetap bisa bertahan hidup atau Absalom berhasil memburu dan membunuh bapaknya yang dia kudeta. Saudara, pengalaman hidup daripada Daud penuh dengan penderitaan pahit. Kita kemarin belajar tentang bagaimana dia membalik keadaan ketika dia melihat puing-puing Siklak yang telah dibakar oleh orang-orang Amalek. Istri, anak-anak, semuanya ditawan. Dan pada akhirnya memang Daud berhasil membalik keadaan. Tetapi kita lihat bukan, raja yang luar biasa. Saya sebut raja tanpa tahta, karena pada saat di Siklak dia memang belum bertahta di istana. Tetapi ketika dia sudah bertahta di istana, saudara, apa yang terjadi? Absalom memburu untuk membunuh bapaknya sendiri. Nah, ketika Daud melewati Sungai Kidron, kita bisa belajar dan mengambil makna rohani bahwa kita pun jika diizinkan Tuhan saat-saat ini sedang melewati Sungai Kidron yang penuh dengan kekelaman. Seperti judul seri pesan penggembalaan ini, Sungai Kidron Kekelaman. Apa yang kita lakukan? Pertama-tama, saudara, Sungai Kidron oleh Daud disebut lembah bayang-bayang kematian. Lembah kekelaman. Amplified Bible lebih jelas dan tegas menulis the shadow of the valley of the dead. Artinya itu bayang-bayang, saudara. Kita tidak perlu takut. Walaupun kita sedang menyeberang, melewati Sungai Kidron kekelaman, tapi Alkitab menulis itu adalah shadow atau bayang-bayang. Sebagai bayang-bayang pasti tidak akan mampu menerkam dan menghabisi kita. Saudara, memang Daud bukanlah manusia yang bersih 100%. Ketika Nabi Nathan menegur dia, Nathan berkata, pedang tidak akan pernah pergi dari rumah tanggamu. Dan saat dia melewati menyeberang Sungai Kidron, kita tahu bahwa itu juga merupakan sebuah konsekuensi yang harus Daud jalani akibat daripada dosa perzinahannya. Tetapi yang luar biasa, saudara, Tuhan yang mengizinkan Daud untuk menyeberang Sungai Kidron kekelaman, Alkitab mencatat itu hanya bayang-bayang. Saudara, ketika hidupmu di luar kendali, sehingga engkau merasa, Tuhan, kenapa hidupku begini kelam? Kenapa aku seperti Daud yang melewati Sungai Kidron? Percayalah, saudara, dan katakan dengan iman, ini hanya bayang-bayang. Saudara, ketakutan, kekhawatiran yang ditimbulkan oleh bayang-bayang itu, saudara, tidak pernah bisa menghabisi hidup kita. Karena bayang-bayang tidak punya kuasa sedikit pun atas hidup saudara.
Yang kedua, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Daud berkata, I through, aku melewati, bukan aku tinggal di sana. Sebab rancangan Tuhan tidak menempatkan kita untuk tinggal seterusnya di Sungai Kidron, kekelaman. Tetapi jelas di Yeremia pasal 29 ayat 11 berkata begini saudara. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku bagimu atau mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, inilah rancangan Tuhan, bukan rancangan kecelakaan, saudara. Dan pasti di ujung Sungai Kidron, Raja Daud melanjutkan dalam Mazmur 23 ayat yang kelima dan yang keenam. Engkau Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Luar biasa saudara. Dia tahu di ujung Sungai Kidron ada pesta yang sudah disediakan oleh Tuhan. Tuhan sudah menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Sementara lawan-lawannya memburu dan membunuh, mengupayakan kematian daripada Daud, saudara. Di saat itu di ujung Sungai Kidron, setelah dia menembus kekelaman itu, dia mengalami pesta bersama-sama dengan Tuhan yang menyediakan makanan. Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kitab 2 Samuel, pasal yang ada di sepanjang 17, 18, dan 19, saudara. Menulis dengan jelas bagaimana akhir daripada Absalom yang pada saat itu, saudara, mati. Bukan Daud yang mati, tetapi putranya, yaitu Absalom yang memburu untuk membunuh Daud, itulah yang mati. Dan memang Daud begitu bersedih sambil menangis. Absalom, Absalom anakku, kenapa engkau yang mati? Bukan aku saja yang menggantikan engkau. Lihat saudara, Absalom tidak berhasil membunuh bapaknya. Karena apa? Karena di ujung Sungai Kidron, bapaknya, yaitu Daud, menghadapi meja yang di atasnya Tuhan menyediakan hidangan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Sungai Kidron berada di antara dua bukit. Yang pertama Bukit Zaitun, yang di atasnya ada kota Yerusalem, Bait Allah. Itulah gambaran berkat rohani, saudara. Itu ada di sebelah baratnya Sungai Kidron. Sedangkan di sebelah timurnya Sungai Kidron ada Bukit Zaitun, yang adalah tempat pemerasan buah-buah zaitun yang menghasilkan minyak zaitun. Itulah berkat jasmani sebagai penghasil devisa orang-orang Israel sampai hari ini. Di sebelah baratnya adalah berkat rohani, di sebelah timurnya adalah berkat jasmani. Di tengah-tengahnya memang ada Sungai Kidron. Ketika engkau berjalan di Sungai Kidron kekelaman, percayalah saudara, saudara sedang dikelilingi oleh berkat rohani dan berkat jasmani. Ada rancangan Tuhan untuk memberi saudara hari depan yang penuh harapan. Saudara, di dekat Sungai Kidron ada sebuah taman yang kalau saya sebutkan namanya, saudara ingat, di situ
Tuhan Yesus pernah bergumul sehingga keringatnya seperti titik-titik darah yang menetes, yaitu Taman Getsemani. Taman Getsemani ada di lereng Bukit Zaitun, dan Getsemani berarti tempat pemerasan. Di situ kemanusiaan Yesus seolah-olah diperas dengan pandangan ke arah salib yang membuat Yesus merasa takut dan gentar. Karena itulah pengakuan Yesus sendiri kepada murid-muridnya, hatiku sangat gentar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud dan Yesus pernah sama-sama melewati sebuah kekelaman. Maka itu kalau kita menghadapi kekelaman saat-saat ini, saudara, kita memang tidak pernah bisa lebih daripada Daud dan Yesus. Kalau Yesus mengalami, Daud mengalami, kita pun bisa juga diizinkan Tuhan untuk melewati sungai Kidron, kekelaman. Saudara, yang ketiga, kita belajar bahwa Engkau tetap besertaku. Mazmur 23 ayat yang keempat tadi. Tuhan tetap menyertai sekalipun di sungai Kidron, dan proteksinya, perlindungannya, serta tuntunannya tidak pernah meninggalkan kita. Wow, luar biasa saudara. Saudara, hari ini kita sungguh diberkati oleh apa yang menjadi pengalaman daripada Daud. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus pernah berkata begini, "Akulah terang dunia." Saya harap saudara mengaminkan ayat ini, sebab Yesus tidak berkata, "Akulah setengah terang dunia." Atau lebih-lebih Yesus tidak pernah berkata, "Akulah kelam dunia." Tapi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus luar biasa. Akulah terang dunia. Pribadi yang membuat sungai Kidron, kekelaman, menjadi terang benderang bagi saudara. Jangan khawatir saudara, seperti Tuhan menolong Daud, Tuhan yang sama juga akan menolong kita semua untuk melewati sungai Kidron, kekelaman, dan kita akan berhasil bersama-sama dengan Tuhan Yesus menyeberang sampai di ujungnya. Kita akan menyanyikan pujian, "Ketika aku berbeban berat, Tuhan Yesus, Engkau menolong aku." Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik dalam kehidupan kami. Semua dalam kendali tangan-Mu. Aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan. Engkaulah terang dunia yang membuat sungai Kidron kekelaman dalam hidup Daud. Juga pada saat Kau mengizinkan itu kami seberangi. Tuhan, Engkau mengubah kekelaman menjadi terang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik dalam hidup kami. Tidak pernah ada rancangan kecelakaan dalam hidup kami. Yang ada rancangan damai sejahtera.
untuk memberikan kepada kami hari depan yang penuh harapan, hidangan di atas meja yang penuh untuk kami nikmati di depan lawan-lawan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mohon berkat-Mu, berkat daripada Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus memberkati kami mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang diberkati oleh Tuhan, kita katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati saudara sampai di seri pesan pengembalaan yang akan datang.